Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Admin mengucapkan Happy New Year dan juga semoga di tahun baru ini tahun kalian menjadi lebih baik dan semoga impian kalian dapat terpenuhi di tahun ini. Semangat ya! Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai update berita mengenai berita sepak bola. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi terbarunya, kalian dapat langsung saja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat like, comment, and share. Terima kasih. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, Sportmania, di berita pertama ada berita mengenai Arsenal yang kokoh di puncak Liga Inggris. Arsenal itu langsung ngebut lagi selepas jeda Piala Dunia 2022. Setelah berhasil menupaskan West Ham United di partai pertama usai restart, mereka kemudian menaklukkan Brighton and Hove Albion dengan skor 4-2 pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Di saat yang sama, rival terdekat Arsenal yakni Manchester City ditahan imbang 1-1 oleh Everton. Dan alhasil Arsenal memperlebar jarak dengan kini unggul 7 poin atas Manchester City. Baru 2 kali gagal meraup poin penuh yakni dengan 1 kali imbang dan juga 1 kali kalah dari 16 pertandingan, Arsenal juga menguatkan pandangan bahwa mereka mampu menjadi juara. Adapun untuk klub London Utara itu diketahui belum lagi menjadi juara nih sejak musim 2003-2004. Kemudian mantan gelandang Arsenal yakni Cesc Fabregas memuji kesabaran manajemen untuk memberikan kepercayaan terhadap Mikel Arteta. Kemudian di saat yang sama ia juga mengingatkan bahwa belum ada yang dimenangkan di tahap ini. Kepada pihak The Time, Fabregas mengatakan lebih lanjut, kalau kita mendengarkan beberapa orang di masa ketika Arsenal finish di peringkat ke-8 dan sedang tidak oke, maka Michael mungkin sudah enggak di sana. Tapi mereka memberikannya waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan permainannya sendiri. Para pemain pilihannya datang, dan dia juga membuat karyanya sendiri. Michael dulu rekan sim saya dan dia banyak membantu ketika saya masih sangat muda. Dia tahu dengan baik permainan ini. Mereka juga belum memenangi apapun sih, tapi mereka jelas bergerak menuju arah yang tepat. Melihat Arsenal yang kokoh di puncak Liga Inggris, tentu hal ini membuat para fans Arsenal sudah melayang di atas awan. Mereka yakin musim ini titel juara Liga Inggris bisa didapatkan. Dan walau kini lagi unggul lumayan sudah jauh di klasemen, Arteta bilang itu belumlah apa-apa. Mikel Arteta menjelaskan lebih lanjut, ya kami tahu hasil pertandingan Manchester City, tetapi kami datang ke sini untuk menang dan harus terus tampil di level tertinggi. Ini belum berarti apa-apa, fokus kami adalah harus meningkatkan penampilan. Kami juga harus fokus untuk terus memenangkan pertandingan. Kami harus mendominasi di semua area lapangan. Lalu bagaimanakah kedepannya, apakah Arsenal dapat menang di Liga Inggris kali ini? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sangat menarik ya, Arsenal yang dulunya dihujat habis-habisan dan dibilang sudah gagal, kini sekarang berada di puncak Liga Inggris. Selamat! Lanjut ke berita kedua, datanya dari Manchester City. Nah, baru-baru ini Pep Guardiola itu sudah mengancam cabut dari klub tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Bagai petir di siang bolong, Pep Guardiola menyebut dirinya akan cabut di Manchester City walau baru perpanjang kontraknya sampai tahun 2025. Lalu ada apa dengan Pep Guardiola? Adapun untuk Guardiola diketahui memperpanjang kontraknya di Manchester City sampai akhir Juni 2025 pada akhir November kemarin. Sebelumnya kontrak pria asal Spanyol itu akan habis di musim panas 2025. Pep Guardiola diketahui sudah mengarsiteki Manchester City sejak tahun 2016 dan di Citizen disulapnya menjadi tim perkasa di daratan Inggris. Guardiola sudah mempersembahkan 4 titel juara Liga Inggris, 1 kali Piala FA, 4 kali Carling Cup atau Carabao Cup, dan 2 kali Community Shield. Cuma ada satu yang belum dipersembahkan oleh Pep Guardiola, yakni trofi Liga Champions. Dan hal itu juga disinyalir menjadi alasan Guardiola untuk bertahan lebih lama. Pep Guardiola juga merasa masa baktinya di Manchester City baru terasa lengkap jika berhasil memenangkan Liga Champions. Baginya, gelar tersebut adalah kepingan puzzle yang hilang dan masih dicari agar menjadi lengkap. Adapun untuk Guardiola dalam jumpa pers pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 mengatakan, itu bukanlah satu-satunya alasan. Saya akan melakukan segalanya selama saya di sini, tapi saya sudah bilang sebelumnya. Itulah satu-satunya trofi yang belum kami punya dan kami akan mencoba meraihnya. Saya tidak akan menjadi seperti Sir Alex ataupun Wenger. Kontrak itu hanyalah kertas. Saya memperpanjangnya karena saya masih bisa merasa melatih dengan bagus. Jika saya merasa ada sesuatu yang rusak di klub ini, saya akan mengundurkan diri secepatnya walau masih terikat kontrak.
Adapun untuk Guardiola itu tidak menjelaskan apa arti kata rusak yang disampaikannya dalam wawancara tersebut. Muncul rumor mungkin ada tensi panas antara Guardiola dengan para petinggi klub, tapi itu masih sebatas rumor. Dan sejak datang ke Etihad Stadium pada musim panas 2016, Guardiola juga telah membawa Manchester City menjadi tim paling dominan di sepak bola Inggris. Seluruh gelar domestik juga telah berhasil diraih oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan sejauh ini. Mulai dari 4 gelar Premier League, 1 piala FA, 4 piala Liga Inggris, hingga 2 Community Shield telah masuk ke dalam lemari trofi. Namun, untuk urusan bersaing di Liga Champions, Manchester City masih belum bisa menjadi juara. Capaian terbaik mereka adalah menjadi runner-up di tahun 2021. Pada kala itu, mereka tumbang 0-1 dari Chelsea di final. Musim lalu, mereka terhenti di semifinal oleh Real Madrid yang akhirnya menjadi juara. Guardiola yang terikat kontrak hingga tahun 2025 punya sisa waktu 3 tahun untuk mengejar trofi Liga Champions bersama dengan Manchester City. Musim ini mereka juga telah melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi RB Leipzig pada tanggal 22 Februari dan pada tanggal 14 Maret 2023. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Cristiano Ronaldo yang sudah pindah ke klub Arab Saudi. Al Nassr itu sudah mengkonfirmasi transfer Ronaldo pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Bintang asal Portugal itu kabarnya dikontrak sampai tahun 2025 dengan bayaran fantastis mencapai 173 juta pound sterling per tahun. Ronaldo juga pindah setelah kontraknya dengan Manchester United diakhiri lebih cepat. Kedua pihak berpisah menyusul wawancara kontroversial dari Cristiano Ronaldo. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr dikomentari oleh Gary Neville. Neville menilai ini jadi akhir yang menyedihkan untuk Ronaldo. Mantan kapten MU itu juga sedih melihat Ronaldo memilih pindah ke Arab Saudi dan bukan level top. Namun Rio Ferdinand memastikan bahwa Cristiano Ronaldo bahagia dengan pilihannya. Apalagi Ronaldo juga sempat melewati masa sulit di Old Trafford. Adapun kepada BT Sport, Ferdinand mengatakan lebih lanjut, yang jelas, saya bicara dengan Cristiano dan ada hal yang tidak harus dibicarakan sebelum itu keluar di berita. Saya sadar apa yang terjadi di balik layar dan dengar. Saya senang karena dia akhirnya bahagia. Untuk pesepak bola, siapapun di level apapun, kebahagiaan dan lingkungan di mana Anda bermain itu adalah salah satu yang paling penting. Dia tidak bahagia dalam beberapa waktu belakang, jadi saya senang dia diambang menemukan kebahagiaan itu lagi dan pergi ke tempat baru, walaupun di negara yang tidak disangka-sangka. Jadi untuk statement yang menyebutkan bahwa ini merupakan akhir yang menyedihkan buat seorang CR7 nampaknya tidak tepat. Di sisi lain, bergabungnya CR7 ke Al Nassr juga disambut antusias oleh penggemar. Bahkan jersey klub Arab Saudi dengan nomor punggung CR7 laku keras diburu fans yang membludak. Seperti yang sudah dilaporkan, stok jersey Al Nassr di toko-toko itu bahkan sudah hampir habis akibat membludaknya permintaan. Beberapa penggemar juga membawa jersey mereka sendiri agar nama Ronaldo bisa tercetak di atasnya. Dan dikutip dari France 24, ada manajer dari salah satu toko sepak bola di Riyadh itu bahkan terkejut melihat fenomena yang satu ini. Beliau mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat yang seperti ini terjadi dalam hidupnya. Dan selain berdampak terhadap penjualan jersey dan yang lain, kedatangan Cristiano Ronaldo juga berdampak positif nih di platform media sosial Al Nassr. Bahkan pengikut Instagram Al Nassr itu membludak dari yang 800.000 menjadi 5,4 juta. Dan kemungkinan untuk jumlah ini juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ya, kita harapkan semoga Ronaldo di Al Nassr itu dapat bahagia dan juga menemukan performa terbaiknya. Well, Spotmania cukup sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.